Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Saudara, perubahan pola hidup sehat dilakukan pada banyak hal. New normal secara perlahan menjadi kebiasaan yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana sektor usaha retail merespons perubahan ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Gita Pratiwi, HR Director Reckitt Indonesia, dan juga Bapak Nur Rahman, Corporate Communication General Manager Alfamart. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Selamat pagi. Saya ingin ke Ibu Gita terlebih dahulu, Bu. Boleh diceritakan apa yang menjadi latar belakang kerjasama antara Dettol dan juga Alfamart, Bu? Oke, selamat pagi semuanya. Jadi alasan kita bekerja sama dengan Alfamart ini adalah untuk mendukung masyarakat Indonesia yang dapat mengatasi situasi pandemi seperti ini. Apalagi sekarang juga cuaca lagi tidak menentu ya, sering turun hujan dan lain sebagainya. Jadi situasi tersebut kemungkinan besarnya akan memicu berbagai macam penyakit. Nah, kita bekerja sama dengan Alfamart untuk sama-sama menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lebih higienis lagi. Seperti itu. Bener banget Ibu ya, cuaca lagi nggak menentu, ditambah lagi ada pandemi. Tentu bentuk kerjasama ini diharapkan bisa banyak membantu masyarakat ya. Saya ke Pak Rahman. Pak, bagaimana inisiatif dari Alfamart untuk bisa membangun sebuah iklim yang baru begitu ya, safe environment shopping begitu untuk masyarakat Indonesia, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Dettol karena Alfamart dilibatkan dalam gerakan ini, khususnya dalam menjaga lingkungan yang sehat bagi masyarakat saat berbelanja di toko kami. Inisiatif kami dalam menciptakan lingkungan yang sehat di toko, kami memastikan protokol kesehatan dijalankan sesuai anjuran pemerintah pastinya, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, penyediaan hand sanitizer, dan ada sekat pembatas kasir yang paling penting juga adalah selalu mengingatkan konsumen untuk selalu menggunakan masker selama berbelanja di toko kami. Jadi penyediaan alat-alat protokol kesehatan ya Pak, hand sanitizer, tempat cuci tangan ini juga diharapkan bisa membuat masyarakat jauh lebih tenang dan terbiasa dengan kebiasaan baru. Saya mau bergeser lagi bertanya dengan Ibu Gita, Bu, bagaimana bentuk kerjasama antara Dettol dan juga Alfamart, terutama dalam mendukung keluarga sehat Indonesia kuat? Oke, Alfamart itu kan jaringannya luas ya, ada di mana-mana gitu. Jadi bentuk kerjasama kita yang pertama-tama adalah memberikan akses produk kepada Alfamart, kepada distribution center mereka, 8 buah DC mereka, dan tentu kepada toko-toko mereka yang sekitar 5.000 toko yang bekerja sama dengan kami. Jadi kami memberikan disinfektan cair untuk membersihkan DC-nya. Terus juga kita memberikan sabun cuci tangannya di toko-toko sehingga ketika masyarakat berbelanja ke Alfamart mereka akan merasa aman dan nyaman karena tokonya udah bersih dengan dari kuman ya, karena udah pakai Dettol sebelumnya. Jadi memang memanfaatkan jaringan yang begitu luas ini Betul, bisa betul. Tujuannya baik ya Bu, agar masyarakat Indonesia terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru. Saya ingin ke Pak Rahman dari Alfamart, bagaimana harapan ke depannya nih Pak dengan kerjasama dengan Dettol? Ya Mbak, kami berharap dengan adanya inisiatif social impact ini dapat mendukung masyarakat Indonesia dalam mengatasi kondisi pandemi saat ini Mbak. Jadi dengan menciptakan lingkungan belanja yang higienis dan bebas kuman, tentunya akan memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam berbelanja di toko kami. Dan kita yakin dan percaya dengan adanya perubahan kebiasaan masyarakat yang lebih sehat, kita bisa mencegah berbagai masalah kesehatan di masa mendatang, Pak. Pak Rahman, saya ingin tanya juga, kerjasama ini antara Alfamart dan Dettol berlaku untuk seluruh Alfamart di seluruh Indonesia, Pak? Terutama di Jawa, Pak, kita terutama di 5.000 toko kami yang kita jalankan tahap awal ini, Pak. Untuk tahap pertama ini di 5.000 toko ya Pak ya, ini diharapkan juga terus berkembang. Bergeser kepada Ibu Gita, bagaimana harapannya ke depan bekerja sama dengan Alfamart ini Pak, Bu? Oke, harapan kami sebenarnya adalah dengan bekerja sama ini kita bisa mensosialisasikan lebih jauh lagi, mengedukasi masyarakat tentang 3 kebiasaan hidup sehat, yaitu mencuci tangan, mandi setelah beraktivitas, dan mendisinfektasi rumah ya. Jadi melalui Alfamart kita menyediakan akses untuk cuci tangan bagi pelanggannya. Jadi dimulai dari situ, dimulai dengan belanja bersih, belanja sehat ya. Diharapkan kebiasaan itu bisa dibawa ke rumah juga.
Kebiasaan, ini kan kalau ngomong Ya, kebiasaan Bu, nggak mungkin cuma jangka waktunya 3 bulan atau bulan ini gitu ya, tahun ini. Tentu jangka panjang nih Bu, bagaimana program rencana jangka panjangnya? yang sekarang ini baru di awal, kita baru aja berangkat ya di dalam perjalanan panjang kita. Jadi dimulai dengan edukasi, dengan kerjasama dulu dengan Alfamart. Tetapi nggak berhenti di sini gitu. Kita pasti akan lanjut lagi untuk mencapai atau mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Dan kita kerjasama dengan berbagai pihak ya untuk melakukan itu. Jadi ini akan terus berlanjut ya Bu, diharapkan bisa Betul. menjangkau social impact ini bisa menjangkau seluruh warga Indonesia dengan kebiasaan Iya. baru. Saya ingin juga bertanya Terutama ke anak-anak ya, terutama anak-anak juga. terutama anak-anak Ibu ya. Iya, terutama anak-anak. Jadi kita kerjasama dengan IDI sih untuk mengedukasi anak-anak ya. Kita udah menjangkau 1,5 juta anak-anak, mengajarkan mereka tentang kebiasaan hidup sehat ini. Tidak hanya orang tua, namun juga orang dewasa maksud kami, tapi juga anak-anak seluruhnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Saya ingin bertanya juga kepada Pak Rahman, tadi Bapak bilang ada 5.000 toko Alfamart ya, gerai Alfamart. Ini pemilihan Alfamartnya akan seperti apa Pak? Ya, tentunya kita pilih di toko-toko yang high traffic, Mbak, jadi yang memang banyak dikunjungi oleh konsumen tentunya. Jadi ini benar-benar ketika high traffic bisa menerapkan protokol kesehatan. Kepada Ibu Gita saya ingin tanyakan juga terkait dengan bagaimana cara mengedukasinya Bu. Tadi Ibu bilang kan ada untuk orang dewasa, ada untuk anak-anak. Apakah pola treatment edukasinya sama? Tentu anak-anak kan berbeda dengan orang dewasa Bu. Ya, tentunya berbeda ya. Kalau untuk anak-anak ya karena mungkin sekarang ada yang sudah hybrid sekolahnya, ada yang masih virtual. Jadi edukasi yang kita lakukan kepada mereka lebih banyak melalui virtual education, menjangkau mereka lewat sekolah-sekolah gitu ya. Dan hari gini kan peran influencer itu lumayan luar biasa ya. Jadi kita juga menggandeng influencer yaitu Mbak Dian Sastro dan Mbak Reza Broto Asmoro, dan melalui mereka mereka berdua ini membantu kita untuk mengedukasi masyarakat juga dan anak-anak gitu ya. Dan ada 34 influencer lagi dari seluruh Indonesia yang membantu kita. Jadi Jadi memang peran influencer ini nggak bisa bukan main-main gitu. ya, mengikuti zaman ya Bu, benar-benar Ya. melibatkan semua pihak supaya masyarakat Indonesia lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Gita Pratiwi, HR Director Reckitt Indonesia, dan juga Bapak Nur Rahman sebagai Corporate Communication General Manager Alfamart telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.